Itu Alvin Lim, kayak gitu akar permasalahannya. Jadi sekarang kalau kau mau menantang orang menyiram. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris tidak tinggal diam setelah harta kekayaannya disindir oleh Alvin Lim ketika membahas soal kisruh uang donasi Agus. Hotman Paris melalui unggahan di media sosialnya menyindir balik Alvin Lim tidak tahu malu karena nimbrung kasus uang donasi Agus yang dianggap receh. Hotman Paris juga menegaskan bahwa dirinya memang hanyalah anak desa, tapi mampu menjadi seorang pengacara kondang di ibu kota Indonesia. Selain itu, Hotman Paris juga menyindir Alvin Lim yang pernah masuk penjara akibat memalsukan KTP. Hotman Paris juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membuat mertua stres sampai meninggal dunia akibat ulahnya. Hotman Paris mengatakan ada orang yang sudah membuat mertuanya stres sampai meninggal dunia karena menceraikan istrinya. Tidak hanya itu, Hotman Paris mengatakan dirinya juga tidak pernah mengaku-ngaku sebagai orang hebat, melainkan orang lain yang mengakuinya kehebatannya. Hotman Paris lantas mengunggah beberapa fotonya semasa muda ketika merintis karir sebagai pengacara, tapi kenalannya sudah konglomerat. Pada unggahannya itu, Hotman Paris seolah sengaja memanas-manasi Alvin Lim agar semakin iri dengan kesuksesannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya buat nebeng popularitas lah bang. Tapi bodohnya si Agus sih mau-mau aja. Orang yang nggak punya pendirian ya gitu deh. Apa susahnya minta maaf dari awal ya kan? Tinggal oke, minta maaf, uangnya aku udah kupakai, terus gimana ini, gitu aja kan beres. Malah lapor balik, itu namanya nggak tahu diuntung itu, ya nggak? Gue makin bingung banget kenapa nih para pengacara-pengacara di Indonesia ya nimbrung banget sama kasus Agus, tau gak? Gue sampai bingung, kayak banyak banget yang pengen numpang nama, numpang muka, numpang tenar kayak gitu loh. Kayak lu muka lu tuh kudu banget adek gitu ya. Lu lagi sepi job atau sepi klien atau gimana ya, kayak gitu loh. Dengan lu ikut join nih, gabung sama Agus nih, sebenarnya lu tuh ngebela sesuatu hal yang sebenarnya tuh receh banget, tau gak sih? Dan lagi ya, nih para pengacara tuh ada di pihaknya Agus kayak gitu loh, bukan di tempatnya Tenopi kayak gitu loh. Karena kalau misalnya gue lihat dari netizen Indonesia nih, banyak banget yang dukung si Tenopi kayak gitu loh. Kok kenapa nggak dukung yang Tenopi kayak gitu loh? Karena ya menurut gue juga yang paling bener sebenarnya Tenopi kayak gitu loh. Terus kok getol banget nih FA sama AL ikut-ikutan nimbrung lagi, yang dulunya gue respect banget sama si AL kayak gitu kan, sama anaknya yang apa namanya kasusnya kayak gitu kan, yang minta dikeluarkan bapaknya, dibela-bela mampus kayak gitu. Sekarang nimbrung lagi, tapi malah nimbrungnya di tempat yang salah menurut gue. Kayak wah, hati lagi. Tapi mungkin ya ini suspeknya gue aja nih, para pengacara di Indonesia itu kalau nggak nimbrung sama permasalahan yang cheesy kayak gini, receh kayak gini, nggak bakalan dapat nama kayak gitu loh, nggak bakal nampang di TV, tau nggak sih? Jadi ya dengan cara ini mereka dapat klien, mereka bakalan kayak ya udah, kliennya bakalan datang sendiri kayak gitu, karena oh ini kasus viral banget, gue join kayak gitu kan ya. Ya udah deh pak, lu pada semangat deh, lu cari kerja, lu cari klien, yaudah deh semangat kayak gitu kan. Cuma kalau kata Kak Nikmir ya, lu tuh pengacara tuh disumpah buat bela yang bener tuh, bela yang bener, tau nggak? Dah tuh, semangat lu. Emang kalau punya 100 lawyer anggota lu, terus ya Koko bisa seenak-enaknya gitu ya, dengan bermain hukum, ya bertindak sendiri, main hajar gitu ya. Koko itu keadaan Koko itu udah sakit ya, kemarin itu juga sudah sering cuci darah ya. Dulu saya sempat empati sama Koko, tapi dengan sikap Koko yang sekarang ini, saya udah kehilangan empati dan ilfeel sama Koko. Dengan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya ya, main hajar-hajar orang lain ya. Lihat dari awal ceritanya seperti apa, case-nya seperti apa, coba dipelajarin dulu ya. Dan telisik juga dari segi hukumnya seperti apa ya. Itu Kemensos kemarin itu sudah dikatakan bahwasannya uang itu bakal ya diserahkan ke pengadilan, atau ya kondisinya itu diberikan ke setelah dilakukan pengobatan terhadap mata si Agus, ada sisa uangnya itu maka akan dipergunakan untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Jadi kalau Koko merasa itu dengan Koko punya 100 pengacara, kemarin terus cerita masalah mobil 3 miliar
ya, dan sebagainya, itu hanya menunjukkan keangkuhan kok. Belajar untuk jadi orang yang rendah hati. Apalagi kita itu posisi kita lagi sakit gitu ya. Ngomong itu yang membuat orang lain itu empati lah sama kita, ya. Dengan bahasa yang lebih elegan kita sebagai lawyer, bukan dengan ucapan yang menunjukkan nih aku nih lebih hebat dari Hotman Paris nih, lebih ini. Nggak perlu begitu. Langit itu tidak perlu menunjukkan dia itu tinggi, ya, nggak perlu, ya. Bahasalah, tutur kata-kata itu yang relevan, ya, oke, yang logis. Kalau kata gua, lu jangan nantang Bang Denny Sumargo datang ke rumah lu. Lu mending nantang Nyi Blorong datang ke rumah lu. Lu tahu kan Nyi Blorong? Ratu siluman ular hijau. Nah itu baru fair, seimbang lawannya gitu. Karena kan katanya lu anaknya 9 naga kan. Kata lu sendiri kan yang bilang, lu doang yang bilang kayak begitu, yang lain kagak ada yang ngomong. Jadi anaknya 9 naga, fairnya ngelawannya sama Nyi Blorong siluman ular, bukan sama Bang Denny Sumargo. Bukan. Masa sekelas anak 9 naga ngelawannya Bang Denny Sumargo? Harusnya kan anaknya pejabat yang tinggi banget tuh, yang pejabat banget lah pokoknya ya kan, yang udah ke lapis berapa tuh. Dan gua rasa anaknya 9 naga nggak mungkin ngurusin kasus beginian. Pasti lagi sibuk main golf, ya, atau berjemur di pantai, atau lagi berenang di kolam renang gitu. Make sense nggak? Alah, apa lagi manusia yang satu ini? Pengacara, pengangguran banyak acaranya. Kau atau kayak mana? Alvin Lim, akal sehatmu di mana? Pikiranmu di mana kau buat? Masa kau tantang orang disiram air keras? Bodoh. Kalau bahasa Bataknya otok. Ngapain lah kau nantang orang disiram air keras? Pokok permasalahannya bukan itu, Alvin Lim. Kau pelajari dulu dari awal. Katanya kau pengacara. Kau pelajari dulu dari awal. Bukan itu pokok permasalahannya. Sini biar ku bilang. Dengar baik-baik ini video ini ya. Pokok permasalahannya yang pertama, si Agus kena siram oleh teman kerjanya. Dari situ aja. Setelah hasil dari penyiraman, si Agus matanya buta. Nah, setelah itu dia upload ke sosial media. Terus Teknopi datang. Nah, setelah Teknopi datang, ketemu dengan si Agus, dibuatlah penggalangan dana untuk si Agus karena kasihan. Nah, setelah dapat, terkumpullah dana ini semua. Itu pun dari jumlah dana yang terkumpul sempat masih keluarga si Agus berbohong. Katanya masih 500 juta. Setelah si Teknopi minta rinciannya, tahu-tahunya udah 1,5 M. Nah, sampai situ udah ngerti Alvin Lim. Nah, setelah tahap selanjutnya, uang itu bukan dipakai untuk berobat. Uang itu dipakai untuk bayar cicilannya si Wawa, bayar Shopee, ditransfer ke sana, ditransfer ke situ. Nah, padahal kan tujuan utama uang itu kan untuk berobat. Nah, dari situlah si Teknopi kesal, dimintalah mutasi rekening, sekaligus dipindahkan semua uang yang ada ke rekening yayasannya Teknopi. Itu akar permasalahannya, udah tahu. Nah, setelah itu si Agus keluar, keku. Udah gitu datang lagi, masuklah pengacara yang katanya jago, si FA itu. Datang lagi si KM. Terakhir makin gaduh semua, makin gaduh. Ada yang inilah ini. Dan yang terakhir, kau tahu itu Alvin Lim, yang terakhir, mereka ada buat kesepakatan damai yang isinya itu orang gila pun nggak mau menyetujuinya. Apabila uang yang terkumpul sudah habis dilakukan berobat oleh pihak pertama, maka pihak kedua bersedia melakukan penggalangan donasi selanjutnya untuk biaya berobat. Aduh, udah mau maki-maki klien, tapi nggak bisa. Itu Alvin Lim, kayak gitu akar permasalahannya. Jadi sekarang, kalau kau mau menantang orang menyiram dengan air keras mukanya, setelah itu kau kasih 3 miliar, nggak usah kau siram muka orang, kau kasih aja 3 miliar itu sama si Agus. Kan udah untung 2 kali lipat si Agus itu. Nanti nggak Agus sedih lagi, nggak Agus
terjolimi, nggak Agus tidak orang jahat, nggak dibilang lagi. Kau kasih aja uang 3 miliar itu sama si Agus. Daripada kau nantang orang disiram mukamu, nggak bisa kau nengok. Udahlah, nanti daripada emosi aku nengok kau, Alvin Lim.